الحمد لله الذي القائل في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين الذي وصفه ربه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita puji Allah di pagi hari ini mengiringi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang silih berganti hadir tanpa kita sadari, datang tanpa kita ketahui. Lebih banyak yang tidak kita minta dibandingkan dengan yang kita minta. Dan semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk menunjang tugas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita rasakan di pagi hari ini. Pertemuan ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa nikmat dari Allah, bagi kita sebagai makhluk yang berstatuskan la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya dari siapa, Ibu? Dari Allah. Karenanya bagi kita, jangankan untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan, sekedar membuka kelopak mata saja, kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah sulitnya diri kita, walaupun hanya sekedar membuka kelopak mata. Tapi dengan nikmat Allah tersebut, Allah permudah segala urusan kita, sehingga kita bisa hadir di rumahnya. Dan ini terjadi semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selayaknya kita puji Allah dengan kalimat yang indah, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi paripurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imamul Muttaqin, imamnya orang yang bertakwa, Sayyidil Mursalin, penghulu para nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kepadanya kita merujuk, kepadanya kita mengambil contoh dan teladan. Darinya kita mengambil patokan dan standar kebaikan. Sebab itulah kita berusaha untuk mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan majelis kita di pagi hari ini sesungguhnya adalah majelis yang dulu Nabi Muhammad membiasakannya dengan para sahabat. Jadi Rasul punya majelis, ya, pertemuan yang kemudian dikatakan wa kana hadzal liqa' ma'hudan. Jadi pertemuan itu sudah terjadwal. Pertemuan di waktu duha di mana Rasul mengkhususkan waktu tersebut untuk berjumpa dengan para sahabatnya. Di mana? Di Masjid An-Nabawi. Ya, jadi kehadiran para sahabat di waktu itu juga terkadang sedikit, terkadang banyak, tergantung dengan kondisi, situasi kehidupan mereka. Karena para sahabat juga dituntut, ya, menghidupi keluarganya. Ada yang sibuk dengan pertaniannya, perdagangannya, perkebunannya. Jadi yang hadir juga relatif, kadang banyak, kadang sedikit. Tapi yang menariknya para sahabat itu tidak pernah ketinggalan informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun mereka tidak bisa hadir, tapi mereka membuat shift, yatanawabun. Jadi mereka membuat jadwal menghadiri majelis Nabi. Dan itu antar tetangga, Ibu. Seperti Umar Ibn Khattab, dia punya tetangga dari kalangan suku Aus
di mana mereka bersepakat kalau hari ini yang hadir adalah Umar, maka tetangganya yang ke kebun. Tapi Umar punya kewajiban, sepulang dari majelis Nabi, Umar menyampaikan isi pertemuannya kepada tetangganya. Nah, keesokan harinya tetangganya yang datang, Umar yang ke kebun. Jadi sekalipun mereka tidak hadir di majelis Nabi Muhammad, tapi mereka tidak pernah ketinggalan informasi, ketinggalan berita, wahyu, pelajaran, nasihat dari Rasulullah SAW. Dan itu adalah pertemuannya seperti kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan di pagi hari ini juga menjadi bagian daripada mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasul, di mana di majlis pagi hari itu adalah majlis di mana Rasul berjumpa dengan para sahabatnya, dan di dalam majlis itu juga berisikan nasihat, berisikan ta'lim, pelajaran, dan berbagai macam aktivitas. Dan tidak hanya majlis ilmu saja ibu sekalian, tapi berbagai macam aktivitas. Sebagaimana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad yang mulia, yang dikenal sebagai siapa? Zaid bin Thabit. Ada yang tahu dia dikenal sebagai apa di tengah-tengah para sahabat ibu? Dia adalah katibnya Rasul. Apa itu katib? Sekretaris pribadi Nabi, sekaligus penerjemah Rasulullah SAW. Adalah seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit, usianya kala itu 13 tahun. Bayangkan, anak seusia itu tapi sudah punya peran penting dalam sejarah peradaban Islam. Anak usia 13 tahun. Tapi dia memainkan peran penting di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Karenanya kita juga ingin, ya, anak-anak kita, ya, mereka juga sudah punya cita-cita dalam diri mereka. Bukan hanya tentang diri mereka, tapi juga mereka punya cita-cita tentang agama mereka, ibu sekalian. Ya, dan itu yang kemudian dibangun oleh Rasul di dalam diri para sahabatnya. Bayangkan, anak usia 13 tahun. Karena tidak aneh jika Usamah bin Zaid usianya 17 tahun, tapi ditunjuk oleh Rasul untuk memimpin sebuah peperangan besar menghadapi tentara Romawi, ibu. Di belakangnya itu sahabat-sahabat senior, tapi yang memimpinnya anak usia 17 tahun. Subhanallah. Dan Rasul telah berhasil menanamkan, ya, sebuah nilai di dalam diri para sahabatnya, walaupun masih kecil, tapi cita-cita mereka terhadap Islam itu sudah begitu sangat besar. Dan ini yang paling penting untuk kemudian kita juga bangun di dalam diri anak-anak kita, bukan hanya tentang diri mereka, tapi bagaimana kehidupan mereka punya nilai manfaat untuk agama mereka, bangsa mereka. Ya nak ya? Anak Ustaz, berapa tahun usianya sekarang? Iya. Udah berapa tahun usianya nak? Masya Allah, udah 11 tahun. Ya kan? Kalau anak Ustaz yang satu lagi? 14 tahun. Ya seusia anak Ustaz lah, kala itu Zaid bin Thabit. Tapi dia sudah menjadi seorang sekretaris Nabi. Nah, dia pernah meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah. Apa kata Zaid bin Thabit? Rasulullah SAW, jika kami tengah berbicara tentang akhirat, kata Zaid bin Thabit ini, maka Rasul akan ikut bersama kami. Kalau kami berbicara tentang dunia, maka Rasul juga ikut bersama kami bicara tentang dunia. Kalau kami bercerita tentang masalah makanan, tentang kuliner, Rasul juga ikut bersama kami, kata Zaid bin Thabit. Dan ketika kami berbicara tentang, ya, istri-istri kami, juga Rasul berbicara tentang istri-istri. Ketika kami bercerita tentang masalah perkebunan, Rasul juga ikut bersama kami, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ikut dan hadir dalam semua urusan kehidupan para sahabatnya. Dan itu ada di majelis pagi ini. Karena para sahabat kadang datang di majelis itu membawa anaknya ke hadapan Nabi. Wahai Rasul, ini anak saya baru lahir, doakan dia, gitu kan. Wahai Rasul, ini anak saya baru lahir, tolong kasih nama dia, gitu. Wahai Rasul, ini anak saya baru lahir, tolong doakan dia. Dan itu tadi doa yang ibu sampaikan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Itu doa yang disampaikan oleh Rasul untuk sahabat, namanya siapa ibu? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di usia masih sangat belia, Ibnu Abbas masih belia, masih dipanggil dengan istilah gulam. Dalam bahasa Arab, gulam itu adalah panggilan untuk anak laki-laki usia antara 3 sampai 9 tahun ibu. Tapi meskipun usianya masih sangat belia, Allah sudah memberikan
kepemahaman yang begitu sangat dalam terhadap Abdullah bin Abbas ya akan Al-Quran dan agama Islam, sehingga menjadilah ia seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi Muhammad dan usia masih sangat belia. Dan itu doa Nabi terhadap Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil, ya Allah pahamkan kepadanya agama ini dan ajarkan kepadanya tafsir. Ya, subhanallah. Atau juga kemudian para sahabat datang kepada Nabi di majelis seperti ini dengan hasil panen mereka, gitu, hasil perkebunan mereka, apalagi hasil panen untuk kali pertama itu datang tuh, Rasul ini hasil panen kami, tolong doakan mudah-mudahan barokah nih gitu kan. Itu didoakan oleh Nabi sehingga menjadilah kota Madinah menjadi kota yang diberkahi oleh Allah, dan salah satu sebabnya adalah karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya pertemuan ini niatkan juga seperti ya, pertemuan yang dilakukan oleh Rasul dengan para sahabatnya dengan berbagai macam aktivitas dan pembicaraan di dalamnya. Nah, di pagi yang penuh berkah ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Hikam, dan alhamdulillah kita sudah membahas nasihat yang keempat dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan di pagi hari ini kita akan masuk ke nasihat yang kelima, Ibu sekalian. Masih ingat di nasihat yang keempat apa kata beliau, Ibu? Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan jiwamu dari mengurusi sesuatu yang menjadi urusan Allah. Ya, apa yang menjadi urusan Allah nggak usah ikut campur di dalamnya. Ya, kemarin sudah panjang lebar kita membahasnya sehingga kemudian kita punya ketenangan jiwa terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah untuk diri kita, maka jangan diurusi. Bagi kita cukup selalu fokus pada doa dan ikhtiar yang terbaik dalam menjemput apa yang telah Allah janjikan kepada kita. Namun terhadap apa yang menjadi urusan Allah, gak usah masuk ke ranah itu, karena itu bukan menjadi urusan kita. Ya, nah, di hari yang penuh berkah ini kita akan masuk kepada nasihat yang kelima. Apa nasihat yang kelima ini? Subhanallah. Ya, nasihat juga sangat dalam sekali, walaupun singkat ya kalimatnya, tapi begitu sangat dalam. Apa kata beliau? Ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Itu pendek atau panjang, Ibu? Itu pendek, Ibu. Kalau dalam kitab ini cuma 1 baris setengah. Ya, 1 kalimat beliau apa? Ijtihaduka fima dhamina laka wa taksiruka fima talaba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Baik, saya akan terjemahkan. Apa makna dari kalimat yang indah ini? Dan ini masih ada hubungannya dengan nasihat yang keempat. Ya, dengan kalimat yang keempat. Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ijtihaduka, ya, usahamu, kesungguhanmu, fima dhamina laka, terhadap perkara yang telah dijamin untuk dirimu. Ya, kita kan sudah dijamin nih oleh Allah. Apa yang Allah jamin terhadap diri kita, Ibu? Di antaranya adalah rizki, betul tidak? Ya kan? Allah sudah menjamin jauh sebelum kita lahir, Ibu. Ya, jauh sebelum kita lahir ke muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin. Bahkan dalam surat Hud di ayat yang ke-6, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Itu dalam surat Hud di ayat yang ke-6. Allah berfirman, tidak ada satupun binatang melata di dalam perut bumi. Jadi banyak hewan, banyak binatang ternyata di dalam perut bumi yang tidak kita ketahui. Tapi sekalipun mereka berada di perut bumi, di dalam tanah, illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah telah tetapkan rizki atas mereka. Ya.
Kalau binatang melata di dalam tanah saja Allah jamin rizkinya, apalagi apa Bu? Apalagi kita yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk beribadah kepadanya. Yang memang Allah jadikan kita di atas muka bumi ini sebagai khalifah yang mengurusi urusan dunia ini, Ibu sekalian. Maka mustahil kita tidak dalam jaminan Allah. Pasti dijamin oleh Allah. Binatang melata saja dijamin, apalagi kita. Dan kata Allah, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah mengetahui di mana tempat tinggal mereka. Maksudnya binatang melata di dalam tanah itu Allah tahu di lubang mana, di tanah bagian mana mereka berada. Wa mustauda'aha, dan Allah juga mengetahui tempat penyimpanan makanan mereka di dalam tanah itu. Kullun, dan semua itu telah tercatat di dalam kitab yang nyata, kata Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang tidak dalam jaminan Allah. Kita termasuk dalam jaminan Allah. Kehidupan kita ini telah dijamin oleh Allah. Rizki kita telah ditetapkan oleh Allah. Jodoh kita telah ditetapkan oleh Allah. Kebahagiaan dan kesengsaraan kita telah selesai urusannya dengan Allah. Serta ajal kita juga sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, ketika kita bersungguh-sungguh, Ibu, meraih apa yang telah dijamin oleh Allah. Karena ada orang yang mati-matian, ya katanya mencari rizki, Ibu sekalian. Padahal rizki itu sudah dijamin, ya kan. Lalu ada orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang telah dijamin oleh Allah. Tapi bertolak belakang terhadap apa yang Allah minta dari kita. Nah, di sini dikatakan pada kalimat yang kedua, wa taksiruka fima talaba minka. Taksir itu kurangnya kita dalam melakukan apa yang diminta oleh Allah dari kita. Allah minta apa dari kita ini? Sebenarnya bukan minta, tetapi Allah menuntut kepada kita apa? Agar kita beribadah kepadanya, kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di mana Allah menuntut kita untuk beribadah kepadanya sebenarnya bukan untuk kepentingan Allah. Sebab Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Ya, dalam sebuah hadis qudsi ini pernah saya bacakan barangkali. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, sekalipun semua kalian dari orang yang pertama kali diciptakan sampai orang yang terakhir kali diwafatkan, baik dari kalangan jin dan manusia, ada di antara kalian, kata Allah, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, ada orang yang paling bertakwa kepada Allah dari semua makhluknya itu. Dari semua hamba-hambanya, ada di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling soleh, yang paling banyak amalnya. Kata Allah, mazada dzalika fi mulki syai'a. Ketakwaannya itu, ibadahnya itu, amal solehnya itu tidak akan menambah kemuliaanku. Sebagaimana sebaliknya, kalau ada di antara kalian dari orang yang pertama kali diciptakan sampai orang yang terakhir kali diwafatkan, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, ada orang yang paling durhaka di antara kalian. Maka kedurhakaannya itu tidak akan mengurangi kemuliaanku, kata Allah. Jadi Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Justru ibadah itu adalah kebutuhan kita, Ibu sekalian. Tapi apa jadinya? Ya, disebutkan dalam kalimatnya ini oleh Syekh Ibnu Athaillah. Satu, ketika manusia bersungguh-sungguh meraih apa yang telah dijamin untuk dirinya, itu tadi rizki. Yang mati-matian, siang malam, banting tulang, peras keringat, apalagi Ibu istilahnya. kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ya kan? Saking bersungguh-sungguhnya dalam meraih apa yang sudah dijamin oleh Allah, tapi dia taksir, tapi dia kurang dalam beribadah yang menjadi kebutuhan kita yang mendasar, Ibu sekalian. Maka hal demikian, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, dalilun ala intimasil basirah minka, itu menjadi bukti, menjadi tanda
Tentang apa? Tentang apa Ibu? Ala intimasil basirah minka. Kurangnya pemahaman kita terkait dengan hakikat kehidupan kita. Ya, terhadap yang sudah dijamin kita kemudian bersungguh-sungguh mati-matian, tapi terhadap apa yang menjadi kewajiban kita justru malas-malasan beribadah. Ya, jadi jangan seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian membuat kita hanya udah berpasrah, berpangku tangan, tidak berbuat apa-apa. Bukan begitu juga maksudnya. Karena di sini disebutkan oleh syarah yang mensyarah dari kitab ini, wa amma idza ijtahada fi talabi rizqi lil halal. Adapun ketika kita bersungguh-sungguh menjemput rizki yang halal, ya, itu kita juga sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad, Ibu. Ya, apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya? Ya, apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ketika kemudian mewasiatkan kita agar kita bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam bekerja, dalam berusaha, seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Tapi juga beramallah untuk akhiratmu, seakan-akan engkau akan mati esok hari. Jadi bukan berarti keyakinan kita terhadap apa yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita berpangku tangan. Tetap Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh, Ibu. Tapi pastikan jalan yang kita tempuh adalah jalan yang dihalalkan oleh Allah, jalan yang diridhoi oleh Allah. Tapi bukan berarti kesungguhan kita dalam mencari rizki membuat kita taksir, kurang dalam beribadah. Justru sebaliknya, min ghairi taksirin fil ibadah. Kesungguhan kita dalam mencari rizki bukan berarti membuat kita akhirnya menjadi lemah dalam beribadah. Justru sebaliknya, kesungguhan kita mencari rizki tapi tidak membuat kita lalai dalam daripada apa, Ibu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sejatinya seorang mukmin ketika dia bersungguh-sungguh untuk meraih dunianya, dia juga bersungguh-sungguh untuk meraih akhiratnya. Bahkan Ibu sekalian, dalam sebuah hadis, ini mungkin Ibu bisa sampaikan kepada suami Ibu yang hari-harinya ya sibuk dengan aktivitasnya, dengan pekerjaannya, dengan ya tanggung jawabnya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga. Ya, disebutkan oleh Rasul dalam sebuah hadisnya, man bata kalan min talabil halali bata maghfuran lahu. Ini dahsyat, Ibu. Ya, seorang ayah, seorang suami yang hari-harinya banting tulang, ya, berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang tidur di malam hari karena letih mencari rizki yang halal di siang harinya, tidurnya itu kata Rasul subhanallah, bata maghfuran lahu, tidurnya itu mendatangkan ampunan dari Allah atas dirinya. Subhanallah. Dahsyat tidak, Ibu? Dahsyat tidak? Luar biasa. Karenanya Ibu saya hormati Allah Azza wa Jalla, jadi bukan berarti ketika seorang bersungguh-sungguh dalam urusan dunianya membuat dia lalai daripada mengingat Allah. Ingatkan suami Ibu, ya sesibuk apapun, kalau azan sudah berkumandang maka penuhi panggilan Allah. Nggak ada alasan, Ibu. Dalam sebuah kisah yang begitu sangat menarik di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Umi Maktum. Ya, kondisi beliau secara fisik orangnya buta, Ibu. Rumahnya jauh dari masjid. Datang kepada dispensasi kalau dia ya berharap dapat keringanan untuk tidak sholat berjamaah gitu kan, karena memang dia keadaan fisiknya terbatas, tidak normal sebagaimana manusia pada umumnya yang bisa melihat. Ya, apa kata Nabi Muhammad? Apakah engkau masih mendengarkan azan dari rumahmu? Masih, wahai Nabi. Tetap datang ke masjid, kata Rasul. Subhanallah. Gak ada alasan. Apalagi masih dikasih kesehatan, Ibu. Masih diberikan kemudian kita kesempurnaan fisik misalkan. Ya, gak ada alasan bagi seorang laki-laki untuk sholat
Ya, sholat fardu di rumahnya. Ibu harus menjadi pendorong utama bagi suami ibu untuk sholat berjamaah di masjid. Sekalipun ibu sholat fardu di rumah, dengan ibu menyuruh suami ibu sholat di masjid, sholat jamaahnya suami menjadi sholat jamaahnya ibu. Allah. Dorong tuh suami itu. Kalaupun ada kendala suami, misalkan ibu handle dulu untuk sementara waktu. Sebab apa kata Rasul dalam sebuah hadisnya? Salatul jamaati afdal min salatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Salat berjamaah itu jauh lebih utama dibandingkan dengan salat sendiri. Berapa derajat ibu? 27 derajat. Dan itu apakah hanya berkaitan pahala yang ada di sisi Allah saja? Tidak. Itu juga akan berefek kepada rizki, keberkahan dalam kehidupan kita. Ya. Ada seorang ayah, ibu sekalian, pernah datang ya konsultasi gitu, terkait dengan dia merasa betapa susahnya gitu kehidupannya. Di saat dia sudah mencoba berbagai macam usaha, upaya dia lakukan untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Ya, sebagai seorang dokter, kan kita dokter juga nih Bu. Kan dokter itu tidak selalu di meja praktek rumah sakit ya kan. Para ustadz kan dokter juga gitu. Dokter jiwa gitu. Jadi biasanya kan kalau dokter itu kalau misalkan ada pasien, apa biasanya pertanyaan standar dokter apa Bu? Ibu datang nih ke dokter nih gitu kan. Dokter, pertanyaan standar dokter tuh biasanya apa ketika ibu datang? Apanya yang sakit, kan begitu? Apa keluhannya ibu? Kita juga begitu. Ada apa Pak? Gitu kan? Iya nih Ustadz, saya mau curhat nih. Kenapa Pak? Ya rasanya kondisi ekonomi kami keluarga ini sulit Ustadz. Setelah sekian banyak usaha dilakukan, upaya dilakukan, lamar sana lamar sini, namanya belum berbuah hasil Ustadz. Kira-kira apa ya Ustaz yang harus saya lakukan untuk bisa ya mendapatkan sesuatu yang lebih baik Ustaz? Oh baik, kita cek dulu Bu. Ya kan sebagai seorang dokter kan harus cek dulu tuh. Kalau dokter emang dokter apa namanya ya dokter kan biasanya kan diperiksa dulu tuh jantungnya, diperiksa dulu denyutnya kan, diperiksa dulu tensinya. Kita juga periksa juga. Apa yang diperiksa? Gimana Pak hubungannya dengan Allah gitu kan. Sebab yang ngasih rezeki itu siapa Bu? Allah. Ya barangkali kita kan merasa sudah berupaya mati-matian dalam kehidupan kita, tapi dengan yang memberikan rezeki kita tidak baik hubungan kita dengan Allah. Maksudnya Ustadz, ya sholatnya gimana? Alhamdulillah Ustadz, saya sholat Ustadz. Sholatnya di mana? Di rumah Ustadz. Oh, kita cek dulu di sini nih. Oh barangkali Bapak mulai dulu dari sholat berjamaahnya. Ya, apakah hanya itu Ustadz? Itu dulu. Ya bukan hanya itu, tapi itu dulu. Coba dulu. Bapak perbaiki sholat Bapak dulu. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Azza wa Jalla. Hal pertama yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran agar apa? Ya agar kalian sempurnakan sholat kalian. Bukan hanya sekedar sholat, tapi sempurnakan pelaksanaan sholat kalian. Terutama bagi kaum laki-laki. Kesempurnaan sholat bagi kaum laki-laki adalah berjamaah di mana Ibu? Di masjid. Coba Bapak perbaiki dulu dari sholat berjamaah. Kalau itu sudah, nanti kita akan lakukan tahap berikutnya. Ini benar. 2 minggu Ibu. Setelah 2 minggu Bapak datang lagi ini. Wajahnya sudah sumringah. Kedatangan pertama tuh belum bawa apa-apa Bu. Kedatangan kedua sudah bawa tentengan. Bawa buah gitu kan. Wajahnya cerah. Dia bilang apa? Ustadz memang top Ustadz. Apa yang top? Benar Ustadz. Kadang-kadang kita minta rezeki. Tapi hubungan dengan Allah tidak kita perbaiki kata dia. Emang kenapa Pak? Alhamdulillah Ustadz. Ketika saya berusaha untuk menjaga sholat fardu saya di masjid Ustadz. Baru saja di hari pertama Ustadz, subhanallah. Saya dapat panggilan pekerjaan Ustadz. Saya dapat panggilan pekerjaan. Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan Ustadz. Ya kan? Sesuatu yang tidak pernah saya kemudian
harapkan Ustaz, tapi Allah tuh maha hebat Ustaz katanya. Mudah saja bagi Allah. Alhamdulillah saya sekarang sudah bekerja di perusahaan Ustaz, dan penghasilannya melebihi dari apa yang saya bayangkan selama ini Ustaz. Subhanallah. Benar, itu baru dari salat berjamaah. Apalagi kalau kita amalkan yang kedua. Kata Allah, satu, sempurnakan salat. Yang kedua apa Ibu? Yang kedua apa? Bersedekahlah. Kan begitu. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya apa? Apakah kemudian bersedekah menyebabkan berkurangnya harta kita? Kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya, "Mana qasamanun min sadaqah." Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bal yazdad, bahkan akan bertambah. Ini yang kadang-kadang kita, Ibu rahmati Allah Azza wa Jalla, karena sifat tabiat dasar manusia, kata Allah dalam Al-Quran apa? Dalam surat Al-Ma'arij. Nah, Ustaz tahu surat Al-Ma'arij yang mana? Nggak tahu ya? Yang mana Ibu? Surat Al-Ma'arij itu yang mana tuh? Kira-kira di juz berapa tuh surat Al-Ma'arij? Di juz yang ke-29. Ya, setelah surat Al-Haqqah. Apa kata Allah? Tentang sifat dasar kita nih. Allah yang mengatakan, karena Allah yang menciptakan kita, Dia yang tahu tentang diri kita. Allah mengatakan, "Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Benar tidak Ibu? Betul tidak nih? Karena Allah yang bilang, mau lari dari fakta. Karena yang menggambarkannya Allah nih. Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu tadi dasar penciptanya sukanya ngeluh. Idza massahul khairu, idza massahu syarru jazua. Kalau diberi, sebenarnya bukan diberi ya artinya, tapi dalam bahasa yang Allah gunakan itu massahu. Massa yamussu dalam bahasa Arab itu artinya menyentuh Ibu. Massa yamussu artinya apa Ibu? Menyentuh. Jadi bahasa yang digunakan oleh Allah itu indah sekali. Idza massahu syarru. Jika manusia itu disentuh, itu secara literalnya Bu ya. Jika manusia itu disentuh dengan keburukan, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, jazua, biasanya mereka itu ngeluh kata Allah. Benar tidak Ibu? Ada tidak di antara kita ketika ditimpa musibah, alhamdulillah ya Allah? Ada tidak Ibu? Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan datang dalam hidupnya, alhamdulillah ya Allah. Ada tidak? Yang kemudian bersyukur saat musibah datang Ibu? Ya? Ada tidak? Langka Ibu. Jadi makhluk langka tuh kalau musibah dia bersyukur kepada Allah. Tapi nyatanya ada. Nanti kita kisahkan. Yang kedua kata Allah, wa idza masyahul khairu manua. Nah, karena sifat tabiat manusia itu juga Allah yang bilang nih, bukan saya menyampaikan Ibu, tapi Allah yang menyebutkan dalam ayat tersebut. Manusia kalau disentuh dengan keburukan, mereka mengeluh. Tapi kalau disentuh dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dengan kelapangan, dengan kenikmatan, tabiat dasar manusia itu manua. Apa itu manua? Pelit, kikir, menahan apa yang telah Allah titipkan kepadanya untuk kemudian dia share kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Tapi ternyata ada pengecualian. Walaupun sifat dasar manusia itu seperti itu, tapi Allah kecualikan bagi siapa Ibu? Illal musallin. Kecuali bagi orang yang sholat. Apakah hanya sekedar sholat? Tidak, tapi sempurna sholatnya. Kan ada tuh, saya sering kali mendapati Ustadz katanya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi nyatanya ada orang sholat Ustadz, tapi setelah sholat dia maksiat Ustadz. Benar tidak Ibu? Ada yang begitu? Banyak ya. Mungkin dia sholat, tapi belum sempurna sholatnya Ibu.
Ya, dia sholat, tapi sholatnya tidak menjadi sesuatu yang kemudian membuat kehidupannya itu dalam keredaan Allah. Karena dia masih menganggap sholat sebagai sebuah kewajiban. Mungkin dia masih menganggap sholat ya daripada kemudian tidak sholat, kemudian saya dikatakan begini dan begitu. Jadi sholatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Dia sholat, tapi karena ingin mendapatkan pujian. Dia sholat karena takut mendapatkan celaan. Tapi kalau orang sholat benar-benar karena Allah, itu pasti akan berdampak dalam kehidupannya. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi perhatian kita. Betapa kemudian ketika kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia kita, meraih apa yang kita mimpikan, dan sebenarnya itu sudah dalam jaminan Allah, maka sejatinya dalam ibadah gak boleh kurang. Mestinya semakin sempurna dalam beribadah. Sebagaimana kita bersungguh-sungguh meraih dunia kita, apalagi terhadap akhirat kita, maka lebih bersungguh-sungguh lagi, ibu sekalian. Barulah kita dikatakan sebagai orang yang sempurna wawasan kita terhadap hakikat kehidupan kita di dunia ini. Karena sejatinya tadi, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh meraih apa yang telah dijamin oleh Allah, dan kita juga berusaha mati-matian dalam mencari ridha Allah, bahkan tidurnya seorang hamba itu menjadi jalan ampunan dari Allah untuk dirinya. Subhanallah. Karena ya sejatinya kita sebagai seorang manusia ini anteng dalam menjalani kehidupan, ibu. Nggak repot kita. Yang membuat kita repot itu adalah hawa nafsu kita. Itu yang membuat kita repot. Tapi kalau kita berpatokan terhadap apa yang menjadi tuntutan Allah terhadap diri kita, itu beribadah, lalu Allah lengkapi kita dengan fasta dan sarana, kita sudah menjadi hamba Allah yang tinggal menjalani kehidupan kita saja. Apalagi yang mau kita pusingkan? Yang membuat kita pusing adalah keinginan kita. Yang membuat kita pusing adalah hawa nafsu kita. Tuntutan kehidupan yang sebenarnya itu bukan kewajiban kita. Tapi kalau kita berpatokan kepada apa yang Allah minta, dan Allah berikan kita nikmat untuk menjadi penyempurna, ibadah kita kepada Allah udah. Apa? Kita tinggal menikmati kehidupan. Lihat, dalam sebuah hadis, riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul bersabda begini, "Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qut yaumini. Indahu qut yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Di ujung hadis Rasul mengatakan begini, faka'annama, maka seakan-akan hizat lahu dunya, telah diberikan kepadanya dunia beserta isinya. Asalkan kita punya 3 hal ini. Apa 3 hal ini? Apakah harta yang banyak, ibu? Apakah kata Nabi Muhammad seakan-akan telah diberikan dunia beserta isinya kepadanya adalah tentang dunia, ibu? Halo, ibu. Apakah tentang jabatan, ibu? Apakah tentang rumah yang mewah, ibu? Apakah kendaraan yang mahal, ibu? Tidak. Rasul hanya mengatakan begini, man asbaha aminan fi sirbih, barang siapa yang aman di waktu paginya, di tengah-tengah kaumnya. Alhamdulillah, kita masih merasakan nikmat aman, ibu. Betul tidak, ibu? Ada rudal yang jatuh di Pekanbaru, ibu? Enggak ada, ya. Alhamdulillah masih aman, ibu. Makanya syukuri nikmat aman ini. Ya. Barang siapa di waktu paginya aman di tengah-tengah kaumnya, kita masih buktinya bebas beraktivitas, masih bisa majelis taklim, masih bisa kita kemudian beraktivitas di pagi hari tanpa merasakan kekhawatiran akan adanya gangguan keamanan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Itu satu. Berarti nikmat ini kita dapatkan. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Ibu sehat? Alhamdulillah. Standar sehat badan apa biasanya saya katakan, ibu? Standar badan kita sehat apa? Apa, ibu?
Standar sehat badan selagi kita bisa sholat dalam keadaan berdiri, itu ibu masih sehat. Tapi kalau sudah duduk, apalagi baring, itu baru sakit tuh. Jadi ini kalau flu-flu sedikit itu, alhamdulillah masih sehat ya Bu. Ya kan? Kalau hanya sekedar ya pusing dikit ya masih sehat alhamdulillah, ya kan? Jadi kata Nabi, barang siapa di waktu pagi aman di tengah kaumnya, mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Yang ketiga apa? Indahu qut yaumi, dan dia punya makan untuk hari itu. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Isi kulkas untuk 1 bulan cukup ya? Ya barangkali kulkas yang besar ya. Ya kan? Isi tabungan untuk 7 keturunan sudah ada Ibu ya? Oh Masya Allah. Lalu apa yang membuat kemudian kita risau? Aman, sehat badan, punya makan untuk hari itu kata Rasul. Maka seakan-akan dia telah diberi dunia beserta isinya. Lalu apa yang membuat kita tidak bahagia dalam kehidupan kita? Karena kita mengurusi apa yang bukan menjadi urusan kita. Itu masalahnya Ibu. Jadi apa yang menjadi urusan Allah, udah serahkan kepada Allah. Kita hanya tinggal menjalani kehidupan kita sebagai seorang hamba. Baik-baik dalam hidup ini. Udah, itu aja. Simpel tidak Ibu? Sederhana tidak Ibu? Sangat sederhana. Sederhana hidup, sederhana masalah. Dan begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kepada umatnya. Bagaimana Rasulullah SAW selalu menyederhanakan kehidupannya. Sehingga Rasul nggak kemudian diributkan dengan masalah-masalah dunia. Kehidupan Nabi Muhammad nggak pernah. Ya tidak ada urusan dengan masalah dunia, nggak pernah. Ya, permasalahan Rasul itu ya selalu berhubungan dengan musuh-musuh Allah aja. Kalau urusan dunia Rasul nggak pernah repot Ibu. Nggak pernah repot, benar Ibu. Dan itu yang ditanamkan oleh Rasul dengan keluarganya. Ya. Tidak ada manusia yang paling mulia di muka bumi ini selain Rasul. Tapi lihat dengan kehidupan Rasul. Apakah Nabi Muhammad kebahagiaan bergantung kepada rumah yang mewah? Enggak. Rumah Nabi Muhammad Ibu seperti rumah petak. 1 petak untuk 1 istri. Ada berapa istri Nabi Muhammad Ibu? Kalau di total semuanya 11. Namun pada saat Rasul meninggal dunia, Rasul meninggalkan 9 orang istri. Jadi rumah Nabi itu berdempetan tuh, seperti rumah petak. Di samping Masjid Nabawi. Di bagian belakang itu ada koridor yang menghubungkan antara satu rumah dengan rumah yang lainnya. 1 petak rumah Nabi itu tidak lebih dari 4 kali 5 meter. 1 petak rumah Nabi. Tapi apa kata Rasul tentang rumahnya Ibu sekalian? Apa kata Rasul tentang rumahnya Ibu? Baiti jannati, rumahku surgaku. Menggambarkan bahwa rumah Nabi Muhammad itu di dalamnya ada kebahagiaan, keharmonisan, ketenangan. Kenapa? Karena Rasul membangun rumahnya di atas pondasi iman Ibu sekalian. Bukan dunia. Tapi rumah tangga Rasul bahagia. Rumah tangga Nabi Muhammad penuh dengan keceriaan Ibu sekalian. Walaupun dengan hal yang sederhana gitu. Ya bagusnya juga ini kajian untuk para suami juga Ibu. Jadi Rasul tuh punya kebiasaan begini Ibu. Ini saya dapati dari kitab yang berjudul Al-Yaumu An-Nabawi, aktivitas harian Rasul SAW. Jadi Nabi Muhammad itu bangun tidur, itu bangunnya itu karena kumandang azan Bilal. Baru Rasul bangun. Tapi itu bukan tidur dari awal malam ya Bu ya, karena Rasul itu tidur cepat, bangun cepat. Jadi Rasul itu punya waktu jeda, istirahat antara qiyamul lail dengan sholat subuh. Itu Rasul istirahat sejenak itu Bu. Nah azannya Bilal itu akan membangunkan Nabi. Ya wajar saja Rasul punya waktu istirahat sejenak, karena tahajud Rasul itu tidak seperti tahajud kita. Kalau kita ekspres ya Bu. Kalau perlu setiap rokaatnya kulhu itu.
Nabi Muhammad satu rokaatnya ya Bu, setelah Al-Fatihah. Di rokaat pertama, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu satu rokaatnya. Itu Rasul. Jangan samakan kita ya Bu ya. Karena itu tumit Nabi itu bengkak tuh kalau tahajud ya Bu. Aisyah kan pernah nanya, kenapa wahai Nabi, engkau begitu dahsyat dalam beribadah? Di saat engkau sudah dijamin surga, dosa sudah diampuni. Dosa Nabi itu bukan dosa maksiat ya Bu ya. Dosa dalam ijtihad. Rasul tidak pernah bermaksiat. Jangankan maksiat, yang sia-sia saja itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul nggak pernah melakukan kemaksiatan ya, dalam ijtihad saja. Karena Rasul ditegur oleh Allah ketika Rasul agak bermuka masam kepada seorang yang buta datang kepada Nabi, karena itulah turun ayat abasa wa tawalla. Tapi bagi Nabi itu sudah sebuah kesalahan tuh Bu. Jadi dosa Nabi bukan pada maksiat, tapi lihat tahajudnya Nabi Muhammad. Karena itu Rasul ada jeda waktu antara tahajud dengan sholat subuh, Rasul istirahat sebentar. Ya, dan azan Bilal itu membangunkan Nabi. Nah, hal pertama yang dilakukan oleh Rasul ketika bangun tidur, kira-kira ngapain Ibu? Kalau dalam bayangan kita, Ibu biasanya bangun tidur langsung ngapain? Baca doa dulu ya. Ternyata Nabi Muhammad tidak. Hal pertama yang dilakukan oleh Rasul adalah bersiwak dulu Ibu. Ya, bersiwak dulu. Jadi sebelum memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, Nabi pastikan gigi dan mulutnya dalam keadaan fresh lebih dahulu. Dan itu adabnya Nabi buat kepada Allah. Karenanya amalan bersiwak ini adalah amalan yang tidak bisa digantikan. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah kita membersihkan gigi dengan mulut, dengan sikat dan pasta gigi itu bisa menyamai amalan bersiwak? Secara esensi iya, karena sama-sama membersihkan gigi dan mulut. Tapi secara fadilah tidak Ibu. Dan secara efektivitas juga tidak bisa disamakan. Karena siwak kapanpun, dimanapun kita bisa melakukannya. Seperti hadis Nabi Muhammad begini. Rasul bersabda, laula an asyukka ala ummati. Kalau tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali akan salat, kata Nabi. Ya. Walaupun tidak menjadi kewajiban, tapi sangat Rasul anjurkan. Kali kita lihat kan Imam Masjidil Haram ya, Syekh sudah sebelum takbir masih sempat. Itu sunnah Nabi. Ya. Dan ternyata amalan terakhir Rasul sebelum meninggal dunia itu juga bersiwak. Ketika dia akan berjumpa dengan Allah Ibu. Amalan Nabi sebelum meninggal dunia itu bersiwak. Jadi ketika Rasul sudah begitu sangat lemah, ya, dan kemudian menyandarkan kepalanya di pundak Aisyah radhiyallahu anha. Lalu masuk tuh saudara Aisyah namanya Abdullah bin Abu Bakar. Ya, dan Abdullah bin Abu Bakar itu menempelkan kayu siwak di mulutnya. Nah, Rasul tuh mengarahkan pandangannya ke kayu siwaknya. Jadi Aisyah paham, oh Rasul mau bersiwak nih gitu. Aisyah ambil kayu siwak Nabi, masih sempat dirapikan dulu karena kayu siwak itu kan harus dipukul dulu, dipipih dulu kan sebelum dipakai. Dan Rasul bersiwak. Setelah bersiwak baru Rasul mengangkat telunjuknya ke atas seraya mengatakan ar-rafiqul a'la kalimat terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum Rasul meninggal dunia itu masih bersiwak dulu. Jadi saking istimewanya amalan bersiwak ini. Jadi Nabi waktu bangun tidur itu ngambil kayu siwak, bersiwak dulu. Baru kemudian alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Setelah itu Rasul akan menjawab azannya Bilal sampai selesai dan membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Kemudian Nabi Muhammad setelah itu apa Ibu? Nabi Muhammad kemudian bangkit dari tempat tidurnya. Kalau butuh untuk mandi, Rasul mandi dulu. Kalau cukup berwudu, maka Rasul hanya memperbarui wudunya saja. Kenapa Rasul perlu mandi? Karena mohon maaf, ya waktu Rasul berhubungan dengan istrinya adalah waktu, diantaranya adalah antara tahajud dengan salat subuh. Ya. Jadi kalau Rasul butuh untuk mandi, Rasul mandi dulu, kalau enggak cukup berwudu. Tapi pernah Rasul bangun tidur tidak memperbarui wudunya, langsung sholat qabliyah subuh. Ada yang bertanya, kenapa wahai Nabi engkau tidak memperbarui wudu? Padahal Rasul baru saja tidur. Kata Nabi, tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Mataku saja yang terpejam, hatiku terjaga, kata Rasul. Artinya apa? Tidur itu tidak membatalkan wudu.
Yang membatalkan wudhu kalau ibu tidur, mohon maaf, buang angin. Nah itu baru batal wudhunya, Bu. Tapi kenapa kita habis tidur dulu memperbarui wudhu kita? Karena di saat tidur, apalagi tidurnya pulas, kita tidak tahu apa yang terjadi di saat kita sedang tidur. Makanya lebih baik kita memperbarui wudhu. Tapi kalau kita tidur masih dalam pengendalian diri kita dan kita yakin tidak batal wudhu kita, maka kita boleh tidak memperbaharui wudhu. Nah, selesai Rasul wudhu, sholat qabliyah subuh. Nah, di situ disebutkan apa, Bu? Kalau Rasul mendapati istrinya masih tidur, wa in kanat zaujatuhu naimah, kalau istrinya masih tidur, dan tidur istri Rasul ini bukan tidur dari awal malam, juga setelah tahajud. Karena kebiasaan Nabi dalam sebuah hadis Rasul bersabda begini, Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud dan membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun, maka ia percikan air ke wajahnya. Ingat ya, Bu, memercikkan, bukan mengguyur ya. Sebaliknya juga demikian. Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari untuk tahajud dan membangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak bangun, dia percikan air ke wajahnya. Ya, bukan ya. Ibu sampai di situ saja, sudah. Kalau nggak bangun itu urusan dia dengan Allah. Urusan ibu bangunin, kalau nggak bangun ya sudah, gitu kan. Tapi ingat, memercikkan ya, Bu, bukan menyiram ya. Karena kalau ibu siram terjadi perang dunia ketiga sebelum yang terjadi yang sebenarnya ya. Belum lagi perang dunia ketiga terjadi di rumah tangga, terjadi perang dunia ketiga gara-gara ibu guyur air ke wajah suami nantinya. Nah jadi kata Rasul, kalau istrinya sudah bangun, apa kata dalam riwayat itu? Tahaddasa ma'a hadisal mu'anasati wal is'ad. Maka Rasul akan berbincang dengan istrinya dengan isi perbincangan yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Artinya apa? Baru bangun tidur saja Nabi Muhammad itu sudah menyampaikan ungkapan cinta kepada istrinya. Subhanallah. Nah, bangun tidur nih, Bu. Tapi Rasul sudah memuji istri, mengungkapkan cinta kepada istrinya. Dan bahkan dalam kitab itu disebutkan, bayangkan bagaimana seorang istri memulai harinya dan ternyata hari itu telah dibuka dengan pujian dari suaminya. Subhanallah. Itu pasti semangat 45. Dan itu yang membangun kebahagiaan di rumah tangga Rasul. Jadi bukan di atas dunia gitu. Bukan di atas kemewahan. Tapi Nabi Muhammad membangun rumah tangganya di atas iman, ketaatan kepada Allah. Itu yang membuat rumah tangga Nabi Muhammad harmonis. Apakah rumah tangga Rasul tidak ada masalah, Ustaz? Banyak masalahnya, Ibu. Ya, dinamika rumah tangga Rasul itu unik, Ibu. Sama dengan manusia pada umumnya gitu. Persoalannya banyak juga gitu. Bahkan intrik di dalam rumah tangga Rasul kan banyak juga. Antara satu istri dengan istri yang lain, jangan salah loh, Ibu. Karena hakikatnya ummahatul mukminin mereka manusia biasa sebagaimana manusia pada umumnya. Jangan salah loh, Bu. Ada intrik-intriknya. Ya, kalau tidak kan tidak sampai Rasul pernah kan mentalak istrinya itu yang bernama Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, ya kan? Gara-gara intrik. Yang akhirnya Allah menegur Nabi Muhammad kan. Subhanallah. Tapi intrik rumah tangga Rasul menjadi hikmah bagi umatnya. Tapi diselesaikan secara syariat, diselesaikan secara hukum Allah sehingga semuanya menjadi indah. Jadi bukan berarti rumah tangga Nabi Muhammad tidak ada masalah, ada masalah. Tapi ketika semuanya dikembalikan urusannya kepada Allah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, juga terhadap apa yang kemudian kita bahas di pagi hari ini, Bu sekalian, ketika kita bersungguh-sungguh meraih apa yang telah dijamin oleh Allah, jangan sampai mengurangi kadar ketaatan kita kepada Allah. Karena ketika kita mengurangi kadar ketaatan kita kepada Allah, itulah bukti lemahnya wawasan kita tentang hakikat kehidupan kita. Jadi kalaupun kita bersungguh-sungguh meraih dunia kita, maka juga bersungguh-sungguh untuk meraih akhirat kita. Karena dengan demikian tidurnya orang yang lelah dalam mencari rizki itu menjadi ampunan dari Allah untuk dirinya. Subhanallah.
Baik, itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, kami persilakan. Ya, silakan Ibu. Nah, bismillah. Sebagaimana disebutkan, dalilun ala intimasil basirah minka. Itulah tanda bahwa dia kurang pemahamannya terhadap hakikat kehidupannya, Ibu sekalian. Karena seseorang ketika kemudian berniat, Ibu, ya, walaupun dalam keadaan capek, tapi ada keinginan yang kuat di dalam diri kita untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan mudahkan. Baru saja kita berniat, ya Allah, walaupun kita capek nih, bangunkan hamba nanti malam untuk bisa tahajud. Ya paling tidak 2 rakaat ya dengan 3 witir, atau 2 rakaat dengan 1 witir pun gak ada masalah, Ibu. Tapi dengan Ibu berniat ya, untuk bangun di malam hari, kalaupun Ibu tidak terbangun, itu sudah mendapatkan kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Sebab Rasul dalam sebuah hadisnya mengatakan begini, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, dan tidak jadi dengan alasan apapun, Ibu, tapi dia sudah berniat nih, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk bangun malam misalkan, tapi karena saking capeknya gitu kan, lewat tuh malam gitu kan, untung subuh nggak kelewat kan. Tapi kata Rasul, kataballahu indahu hasanah kamilah, Allah telah menetapkan kepadanya kebaikan yang sempurna. Itu dahsyatnya niatnya seorang mukmin. Jadi baru saja kita berniat berbuat baik, Allah sudah mencatat dengan kebaikan yang sempurna. Apalagi kalau niat baiknya jadi dilakukan, maka Allah akan mencatatnya menjadi 10 kali lipat, menjadi 700 kali lipat, bahkan Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakan lebih daripada itu. Jadi kalaupun sekalipun kita capek, yang penting niat aja dulu. Tapi biasanya sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh, Ibu, menapaki jalan ketaatan itu, Allah akan mudahkan. Jadi sekalipun dalam keadaan capek, Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan mudahkan dia untuk taat kepadanya. Ya, paling tidak ya niat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Ibu. Ya. Oh ya, baik. Iya, itu berlaku umum kepada hamba-hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan, sama saja hakikatnya. Baik laki-laki maupun perempuan, sama saja hakikatnya. Ya, baik seorang suami yang bekerja atau istrinya bekerja, lalu kemudian dia bersungguh-sungguh untuk akhiratnya, maka sama saja. Tidak ada pembatasan di sini, karena ini berlaku umum kepada semua hamba Allah, baik laki-laki maupun